Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wiji Nurrohmah, mahasiswa semester 2 IAIN Kebumen, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami tentang tantangan dan peluang pendidikan Islam masa kini. Saya dan teman-teman kelompok saya telah berhasil menyusun sebuah makalah mengenai tantangan dan peluang pendidikan Islam masa kini. Di era globalisasi seperti sekarang ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang berskala global. Tantangan yang dimaksud di sini yaitu tuntutan yang harus dipenuhi atau yang bersifat multidimensi. Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam saat ini jauh lebih berat dibandingkan tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam di masa lampau. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tantangan pendidikan Islam masa kini. Berkaitan dengan tuntutan era informasi dan globalisasi di atas sebagai orientasi masa depan, maka lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah saatnya memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya pada fungsi esensial pendidikan, sehingga eksistensi lembaga pendidikan Islam tidak lagi hanya diakui secara kuantitatif, tetapi lebih mengarah pada pengukuran kualitatif oleh masyarakat Indonesia khususnya. Sementara itu, seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan Islam, pesantren, madrasah, dan pendidikan tinggi mengalami perubahan dan peningkatan dalam beberapa aspeknya. Khususnya tentang pesantren, ia memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda antara satu pesantren dengan pesantren lainnya di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pendidikan formal atau tingkat sekolah menengah, setidak-tidaknya ada 3 model pesantren yang berkembang di Indonesia, yaitu pertama, pesantren yang menyelenggarakan konsep dan program pendidikannya sendiri secara mandiri. Kedua, pesantren yang menyelenggarakan program pendidikan formal madrasah atau ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Ketiga, pesantren yang menyelenggarakan program pendidikan SMP dan SMA. Adapun peluang pendidikan Islam antara lain yaitu 1. Peningkatan fungsi dan peran. Seperti kita ketahui, beberapa tahun belakangan fungsi dan peran pendidikan Islam sangat terbatas dan kadang-kadang terjadi diskriminasi. Outputnya tidak dapat diterima pada jenjang tertentu atau kemampuannya diragukan pada lapangan kerja tertentu. Karena itu, peluang ini harus diraih dan didayagunakan oleh segenap potensi penyelenggara pendidikan Islam. Yang kedua yaitu peningkatan persaingan dan antisipasi agama. Selaras dengan era globalisasi, di mana pemikiran manusia semakin kompleks dan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat, perlu adanya pendekatan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai agama. Namun persoalannya, dalam kondisi yang serba rasionalis, orang menjadi tidak mudah mengambil konsep agama secara komprehensif, baik kepada peserta didik maupun kepada masyarakat luas. Yang ketiga yaitu pengembangan kelembagaan. Kesempatan meningkatkan fungsi dan peran lembaga pendidikan Islam dalam pengembangan dan pembinaan masyarakat seharusnya mendorong umat Islam bisa mengelola pendidikan Islam dengan lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini ada 2 sasaran utama, yaitu perluasan bidang garapan dan peningkatan kualitas proses serta output hasil pendidikan. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebab bila tidak, maka lembaga pendidikan Islam tidak akan mampu berkompetisi yang akhirnya akan ditinggalkan umat. Yang keempat yaitu kerjasama. Di era globalisasi yang penuh kompetisi, sangat sulit bagi suatu lembaga pendidikan dapat berjalan dan berkembang sendiri tanpa mau atau terlibat dan melibatkan pihak lain. Ini berarti solusi utamanya adalah harus mampu menciptakan kerjasama kelembagaan yang saling menguntungkan. Adapun untuk mengatasi tantangan pendidikan Islam masa kini yaitu 1. Mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem sosial yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan. Berarti menuntut perubahan sistem ekonomi yang ada. Yang kedua yaitu mengembangkan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam
yang menjadi cermin umat Islam, yang fungsi dan tugasnya adalah merealisasikan cita-cita umat Islam yang menginginkan anak-anaknya dididik menjadi manusia beriman dan berilmu pengetahuan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peluang dan tantangan pendidikan Islam masa kini yaitu sebenarnya amat kompleks. Demikian pula respon dan kesanggupan masyarakat untuk menghadapi tantangan tersebut. Peluang pendidikan Islam bisa meliputi peningkatan fungsi dan peran, peningkatan persaingan dan antisipasi agama, pengembangan kelembagaan dan kerjasama. Tantangan pendidikan Islam yang sekarang dihadapi adalah aspek-aspek kehidupan yang meliputi faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya, yang dituntut untuk diimplementasikan menurut cara-cara yang lebih demokratis, transparan, berkeadilan, jujur, amanah, manusiawi, dan modern, sesuai dengan konsep masyarakat madani yang berbasis Al-Quran dan Sunnah Nabi. Demikian penjelasan saya mengenai tantangan dan peluang pendidikan Islam masa kini yang disusun oleh kelompok kami. Dan apabila saya dalam menyampaikan materi terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.